kami tetap percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang tetap setia. Karena Engkau adalah setia. Sehingga kami tidak ragu mengikut Engkau. Beribadah melayani Tuhan. Merupakan satu hal yang terindah dari perjalanan hidup kami ini. Mari berfirman, kami butuh Engkau Tuhan. Kami haus lapar akan kehendak Tuhan. Berikan kami kepuasan melalui kebenaran firman. Pakai hamba-Mu menjadi alat saluran berkat. Dan kalau ada kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Biarlah syukur, hormat tetap kita tunjukkan kepada Tuhan sebagai kepala dari segala sesuatu yang mengatur kehidupan kita. Saya sudah banyak menekankan bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita harus merebut warisan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Milik pusaka kita. Tuhan menawarkan kepada Abraham sesuatu yang sangat berharga untuk menjadi milik pusaka. Bukan hanya pribadinya, tapi anaknya dan berkelanjutan sampai ke anak cucu, bahkan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan menjadi berkat. Saya seringkali menekankan diberkati dan menjadi berkat. Ya, Tuhan itu akan senang melihat kita kalau kita sudah mencapai keberhasilan yang disediakan Tuhan. Apa itu keberhasilan yang disediakan Tuhan? Kita sudah banyak belajar. Ya, ketika kita sudah dijadikan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan menjadi berkat. Baru Tuhan itu bergirang melihat kita. Ya. Saya tekankan malam hari ini, biar Tuhan bergirang atas hidup kita. Kita harus berhasil. Ya. Kalau Anda gagal, jangan kira hanya saudara yang sedih. Ya. Jangan kira hanya saudara yang mengalami kesusahan, penderitaan, dan lain-lain. Tapi pada dasarnya yang paling bersedih kalau saudara dan saya gagal adalah Tuhan sendiri. Ya, karena kita diciptakan Tuhan untuk berhasil, supaya Tuhan bergirang atas kita. Maka kita telah membaca kitab Mazmur, saudara, ya, bagaimana ya Tuhan akan bergirang, ya, bersukacita kalau saudara berhasil. Mazmur
kembali pasal 35 ayatnya yang ke-27. Mazmur pasal 35 ayatnya yang ke-27. Ya, silakan Pak. Ayat yang ke-27. Ya. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Iya, terus. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Terus. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Iya. Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Kerinduan Tuhan yang tertinggi kalau saya dan saudara berhasil. Ya. Berhasil menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ya. Kalau saudara gagal, Tuhan nggak bergirang. Ya. Kalau saudara berhasil menjadi bangsa yang besar, diberkati dan menjadi berkat, baru Tuhan itu bergirang. Oleh sebab itu saudara, banyak kali Tuhan mengingatkan kita, ya, Dia akan bergirang atas kita, ya, kalau kita berhasil diselamatkan oleh Tuhan. Maka kitab Jepanya, ya, pasal yang ketiga ayat 17. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Iya, sebagai apa? Pahlawan. Kenapa dia mau jadi pahlawan? Terus. Yang memberi kemenangan. Apa yang mau dia berikan? Kemenangan. Kemenangan. Sukses. Terus Pak. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi kalau saudara sukses, menang, maka Tuhan itu bergirang. Ya. Jadi Tuhan itu tidak bergirang kalau Anda dan saya gagal. Ya. Jangan kira Tuhan tidak bersedih ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jangan kira Tuhan tidak bersedih ketika manusia tidak tahan uji. Gagal. Ya. Tapi dia akan bergirang, maka dia, saudaraku, tampil sebagai pahlawan. Apa yang diberikannya sebagai pahlawan, saudara? Kemenangan. Ya. Apa yang diberikannya sebagai pahlawan? Sukacita. Apalagi yang diberikannya? Pembaharuan. Apalagi yang diberikan Tuhan? Sorak. Ya. Jadi Tuhan mau saya dan saudara tidak gagal. Oleh sebab itu saudara, karena Tuhan punya kerinduan agar kita tidak gagal, maka saya catat di sini
4 poin yang harus kita renungkan. Supaya saudara dan saya tidak gagal. Yang pertama, kita harus mengerjakan kehendak Tuhan dengan taat dan sukacita. Ya. Kita mengerjakan kehendak Tuhan dengan taat dan sukacita. Seberat apapun dan sesukar apapun jalan yang harus kita lalui, kita harus tetap mengambil keputusan, menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan bersungut-sungut. Contoh Abraham untuk mengerjakan kehendak Tuhan, dia bersedia mentaatinya. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 11 sampai 14. Ya. Ayat 11 sampai 14. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Terus. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Terus. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di mata Tuhan, Abraham bersedia melakukan kehendak Tuhan walaupun di persoalan yang paling sukar. Tapi karena itu kehendak Tuhan, Abraham bersedia melakukannya. Kenapa saya katakan paling sukar? Untuk membawa anaknya Ishak naik ke Gunung Moria atas permintaan Tuhan, itu bukan persoalan kecil, saudara. Dan Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak itu dibawa naik ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Abraham tahu persis setiap korban yang dibawa kepada Tuhan harus melalui penyembelihan. Harus membunuhnya. Ini bukan persoalan mudah, saudaraku. Yang mau dibunuh oleh Abraham adalah anak sendiri, anak yang dijanjikan Tuhan. Satu-satunya anak janji. Tapi malaikat Tuhan berkata, ya, jangan bunuh anak itu. Ini satu pengorbanan yang luar biasa yang ditaati oleh Abraham. Pada dasarnya Abraham harus rela membunuh anaknya sendiri demi ketaatannya kepada Tuhan, kepada firman. Tapi ketika Tuhan melihat
bahwa Abraham mengerjakan kehendak Tuhan dengan sukacita. Dari mulai dibawanya perjalanan menuju Bukit Moria, tidak ada persungutan. Tidak ada perbantahan. Dia nurut. Bahkan Alkitab mencatat, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi kalau kita mengerjakan kehendak Tuhan dengan sukacita, sehebat apapun persoalan yang kita hadapi dan kita jalani, itulah kunci pertama. Tuhan menyediakan. Seringkali saudaraku, kita tidak melihat Tuhan menyediakan yang terbaik. Karena kita tidak bersedia melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Selama kita berbantah dengan Tuhan, saya mau katakan, kita masih jauh untuk melihat kebesaran, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. Selama kita masih berbantah dengan Tuhan. Terutama kalau kita masih bersungut-sungut melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan menyediakan. Kenapa Tuhan ketika melihat Abraham mengerjakan kehendak Tuhan dengan sukacita, lalu Tuhan menyediakan. Jadi Tuhan itu tidak menyediakan apa yang kita perlukan. Kalau kita tidak mengerjakan kehendak Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita kita kerjakan kehendak Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan bergirang? Maka tidak heran dalam kitab Ulangan, ya. Saya mau mengajak saudara dulu melihat, ya, pasal 28, ya, ayat 63, ya, ayat 63. Seperti Tuhan bergirang karena kamu, ya, untuk berbuat baik kepadamu. Untuk ngapain? Berbuat baik. Jadi Tuhan itu berbuat baik kepada kita. Terus. Dan membuat kamu banyak. Banyak terus. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu. Terus. Untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Saya waktu baca ini kaget saudara. Ada 2 poin. Tuhan akan bergirang dan berbuat baik kepada kita kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan akan bergirang kepada kita saat kita dibinasakan, saat kita dimusnahkan, saat kita dicabut karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama girang ya. Dia bergirang karena kita sukses melakukan kehendaknya.
atau dia bergirang melihat kita hancur sehancur-hancurnya. Kita tinggal memilih satu dari antara dua. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin kita gagal. Tapi kalau kita gagal karena tidak taat, waktu kita dibantai, waktu kita kena musibah, waktu kita masuk dalam kebinasaan, waktu kita dicabut dari tanah, dia campakkan kita karena kita tidak taat. Dia enggak sedih, dia girang. Andai kata saya pakai bahasa sehari-hari, bagi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berkata, kapok lu. Kalau orang Batak, tauton. Jangan sampai Tuhan berkata, kapok kamu. Rasakan. Tuhan bergirang atas kita kalau kita sukses karena melakukan kehendak Tuhan. Tapi juga Tuhan bergirang ketika kita mengalami hukuman-hukuman karena tidak taat. Saudara, buat Tuhan bergirang karena kita taat, bukan karena tidak taat. Amin. Amin. Sampai diulang di pasal 30. Ya. Ayat 9. Ulangan pasal 30 ayat 9. Ayat 9. Ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Aminkan dulu. Melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Terus. Dalam buah kandunganmu. Terus. Dalam hasil ternakmu. Terus. Dan dalam hasil bumimu. Iya, terus. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang. Terus. Kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Terus. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ini pada hakikatnya Tuhan itu bergirang kalau Anda beruntung. Beruntung dalam bisnismu. Beruntung dalam keluargamu. Engkau sukses, Tuhan itu girang. Tapi ada satu hal yang menjadi perenungan kita yang pertama. Kerjakan kehendak Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Kerjakan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ibadah dengan sukacita. Jangan terpaksa. Ya. Hari-hari ini banyak orang beribadah aja terpaksa. Bukan karena haus lapar akan hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara datang beribadah karena sukacita. Karena dengan sukacita Anda memuji. Dulu kan ada lagu kita. Dengan sukacitaku. Dengan sukacita. Ala lagunya itu kan. Sukacita. Dari rumah mau berangkat ibadah, sukacita. Ya. Haleluya. Didorong.
Makanya saudara, sampai dijanjikan Tuhan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Bisnis saudara dijamin, dilimpahi oleh Tuhan. Kandunganmu, hasil ternakmu, hasil pertanianmu, Tuhan ingin kembali Tuhan bergirang ketika kita sukses dan beruntung. Makanya jangan bilang, ya karena kehendak Tuhan lah ini. Ketika Anda rugi, enggak. Pada dasarnya Tuhan punya kehendak engkau beruntung. Kalau engkau melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Beribadah dengan sukacita, melayani dengan sukacita, berkorban dengan sukacita. Tadi malam saya berterima kasih, termasuk buat jemaat di sini. Ya, karena saya lihat jemaat begitu bersukacita membawa korbannya. Ya. Ada yang bawa kue saudaraku, saking besarnya dan beratnya harus didorong pakai apa namanya itu? Troli ya? Dari mana kue sebesar ini pikirku? Tapi sangken sukacitanya keluarga sidang jemaat Tuhan dia bawa. Dia buat juga foto saya besar-besar di ruangan makan di lantai 2. Ya. Dan saya melihat, ya sepanjang umur saya ulang tahun, ini kue paling banyak. Ya, paling banyak kuenya. Ya. Tapi saya dalam hatiku, gak bisa saya makan. Walau kuenya banyak. Ya. Saya bilang sama panitianya, dah kalian sembeli itu, potong semua kuenya. Biar semua jemaat menikmatinya. Ya. Dengan sukacita. Ada yang bawa persembahan bunga tapi termasuk Tanjung Uban kalau tidak salah saya. Di dalamnya ada uang dibikin jadi bunga. Ya, saya kaget kok banyak kali nih bunga-bunga ini. Tapi uang isinya. Ya. Dan juga ucapan selamat dari jemaat, dari hamba Tuhan, dari tim pembangunan tubuh Kristus, termasuk dari luar negeri. Ya. Tapi saya renungkan ayat ini. Orang pasti beruntung kalau bisa melakukan ibadahnya, pelayanannya, korbannya dengan sukacita. Tidak sedih, saudara. Haleluya. Saya yakin jemaat di sini juga enggak sedih. Ya. Saat disuruh berkorban. Sampai saya bilang sama saya sebenarnya, ya, tidak ada artinya lagi bagi saya uang. Bagi saya tidak ada lagi artinya hadiah-hadiah yang baik, yang bagus. Ya. Sebab sisa umur ini tinggal sedikit. Berbeda ketika kita umur 5 tahun. Satu tahun itu sekian % dari hidup kita.
masih panjang. Tapi kalau kita udah mulai tua, ulang tahun ke-60, justru membuat kita berpikir ulang. Berapa lama lagi Tuhan saya bisa bekerja untuk Engkau, melayani Engkau. Sangat berbeda dengan ketika awal hidup ini menyerahkan hidup melayani Tuhan. Masih sangat muda. Sudah lebih dari 35 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Dan selama lebih kurang 35 tahun ini, merupakan perjalanan hidup. Kadangkala melewati kesukaran dan lain-lain. Tapi saya dimotivasi oleh ayat ini. Tuhan bergirang berbuat baik untuk kita. Kalau kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Amin. Betapa senangnya hati Tuhan melihat Abraham. Abraham bisa melakukan apa yang diminta Tuhan. Membawa anaknya ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Sukar, berat. Tapi ketika Tuhan melihat ada ketaatan, ada sukacita, tidak bersungut, tidak berbantah dengan Tuhan. Tuhan sendiri langsung berkata, aku telah melihat engkau takut akan Tuhan. Jadi poin pertama, kerjakanlah kehendak Tuhan dengan sukacita. Ini renungan kita yang pertama malam ini. Renungan kita yang kedua, kita harus bertahan di masa sukar. Amin. Haleluya. Makanya kan lagu kita, bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun kau tak mengerti mengapa hal itu terjadi, pandanglah kasih mempelai sorga di atas segala kesusahan. Mengerti tetesan air matamu pada salib dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktu, asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan di masa yang sukar. Ishak bertanya kepada ayahnya. Bahkan bapaknya berkata,
Bagaimana pedihnya hatinya sebenarnya ketika Ishak bertanya. Sampai dijawab oleh Abraham. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak berkata, mana anak domba? Sudah ada kayu dan api. Betapa pedihnya hati Abraham. Tapi dia tidak berkata kepada Ishak, kaulah yang harus kusembelih. Betapa hancurnya hatinya. Tapi Abraham tetap bertahan di masa yang paling sukar. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan siapkan binatang yang tersangkut tanduknya untuk dikorbankan, pengganti dari anaknya. Jadi saya tulis yang kedua, kita harus bertahan di masa yang sukar. Amin. Biar saudara lihat ada jalan keluar. Biar saudara lihat ada mujizat dalam hidup. Dan yang ketiga, kita harus selalu mendahulukan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Dahulukan hal-hal yang rohani. Persembahkan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir malam ini, poin yang kita renungkan. Kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Bukan karena keadaan. Tapi kita tetap bersemangat. Karena kita ingin melihat Tuhan bergirang atas hidup kita, atas ibadah kita, atas pelayanan kita. Haleluya. Dia bergirang atasmu karena dia tampil sebagai pahlawan. Kita tutup Alkitab kita karena kita ada perjamuan kasih yang disiapkan oleh jemaat. Apapun itu kiranya memberkati saudara dan saya. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.